Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir sekarang? Oh, hadir semua ya. Baguslah kalau begitu. Tetap jaga kesehatan ya, agar kita bisa belajar terus menerus. Baik, langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Ada yang tahu di sini apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara beruntun sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur. Terus yang kedua ada tujuan. Tujuan teks prosedur. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun si pendengar. Nah, coba sebutkan lagi anak-anak, apa ya tujuan dari teks prosedur tersebut? Baik, sekarang kalian sudah mengetahui ya tentang pengertian teks prosedur, juga tujuan teks prosedur. Nah, kita lanjut pada struktur teks prosedur ya. Nah, dalam struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan. Terus bahan dan alat. Bahan dan alat. Terus langkah-langkahnya. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, tujuan dalam teks prosedur, tujuan dalam struktur teks prosedur itu adalah sebagai penanda apa yang akan kita buat. Penanda apa yang akan kita buat. Terus bahan dan alat dalam struktur teks prosedur ini adalah berupa rincian. Rincian bahan dan alat. Terus langkah-langkahnya adalah berupa penyusunan. Penyusunan secara tepat. Nah, bagian keempat ini bagian penutup, yaitu bagian penekanan. Nah, bagian penutup ini adalah bagian penekanan. Misalnya, selamat mencoba melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, ini adalah struktur teks prosedur. Ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkah, serta penutupnya. Nah, kita masuk pada ciri-ciri teks prosedur.
ciri-ciri teks prosedur terdapat 4. Yang pertama adalah pola kalimatnya imperatif. Pola kalimatnya imperatif, biasanya yang kalimatnya bermakna meminta atau memerintah seseorang. Misal gini, contoh, tolong matikan keran. Misalnya, tolong matikan keran itu adalah makna memerintah. Terus contoh yang kedua, contoh kedua dalam pola kalimat imperatif adalah jangan berisik ya anak-anak. Itu adalah memerintah anak-anak yang berisik. Kita masuk ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua ada menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja yang aktif. Kata kerja yang aktif ini adalah kata yang memberikan suatu tindakan pada objek. Misalkan, menyiram itu adalah kata kerja yang aktif. Membungkus dan melempar. Ciri-ciri teks prosedur yang ketiga adalah ciri-ciri teks prosedur yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Jadi dalam ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan konjungsi kata hubung seperti contohnya contoh konjungsi atau kalimat penghubung atau kata penghubung adalah selanjutnya, terus yang kedua berikutnya. Kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu atau tempat. Menggunakan kata keterangan
Yang keempat ini adalah menggunakan kata keterangan untuk untuk menyatakan rincian waktu atau tempat. Nah, menggunakan kata keterangan di sini yaitu menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya seperti ini ya. Contoh, ibu memotong lobak menggunakan pisau yang tajam. Pisau tajam. Jadi ibu ini memotong lobak menggunakan pisau yang tajam. Jadi dalam ciri-ciri teks prosedur itu terdapat kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan tempat. Nah, tadi adalah penjelasan ciri-ciri teks prosedur. Sekarang kita masuk ke macam-macam teks prosedur. Nah, macam-macam teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, teks ini biasanya berisi langkah-langkah sederhana yang hanya 2-4 langkah saja. Nah, teks yang teks prosedur sederhana ini teks yang berisi langkah-langkah sederhana dan biasanya berisi 2-4 langkah saja. Nah, contohnya cara menghidupkan laptop. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah untuk melakukannya. Contohnya, cara
pembuatan KTP. Nah, yang ketiga, adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus urut. Walaupun berubah, tapi hasilnya tetap sama. Jadi teks protokol ini yang tidak harus berurut, tapi hasilnya tetap sama. Teks prosedur protokol ini teks yang setiap langkah-langkahnya tidak harus urut, tetapi hasilnya tetap sama. Contohnya cara membuat mie instan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya apa itu teks prosedur, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sekarang coba kalian buat masing-masing dan kumpulkan kalau sudah selesai. Tugas kalian sudah pada benar. Saya rasa kalian sudah paham dengan teks prosedur ini. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan hanya sekian. Dan mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sampai bertemu kembali minggu depan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.